Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bersama Kang Darman Askar. Sahabat-sahabat dimanapun berada, marilah kita belajar kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Bila kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang dalam situasi dan kondisi apapun, itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah, jiwa kita senantiasa harus selalu sambung kepada Allah. Dan bagaimana cara agar sambung kepada Allah? Yaitu dengan kesadaran. Dan bagaimana untuk menciptakan kesadaran? Mari kita sama-sama untuk selalu mendekat kepada diri Allah yang Maha Hidup, yaitu dengan berzikir nafas. Karena nafas inilah yang selalu menemani kita sebagai manusia. Karena jika kita tidak bernapas, berarti kita mati. Ya, baiklah sahabat, untuk menciptakan kesadaran atau menanamkan kesadaran, kita harus belajar zikir nafas. Zikir nafas, kenapa harus nafas? Karena nafas teman setia dalam kehidupan kita. Di dalam berzikir nafas, kita harus menyebut sebuah asma, yaitu Allah, menandakan yang mengeluar masukkan napas itu Dia Allah. Nah, setelah berjalan dengan jiwa yang tenang, maka memasuki alam rohani dan menjelajahi secara rohaniah. Dan zikir nafas wa Allah inilah sebagai pengantar perjalanan rohania kita menuju kepada Allah yang telah memberikan dan menciptakan napas, jiwa, serta rohani kita ini. Dan disinilah satu pertemuan yang didambakan dan dirindukan oleh sang salik. Maka dengan gigih dan giat serta istiqomah, sang salik ini selalu suluk untuk menuju kepada yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jiwa yang tenang, maka akan bertemu dan menyaksikan Allah yang disebut liqa Allah, yaitu perjumpaan dengan Allah. Arti tenang di sini bukan tenang tanpa apa-apa. Arti tenang, jiwa yang tenang itu sudah tidak mengomentari atau mengkomplain apapun yang terjadi ketika suluk atau menjalani perjalanan rohani. Nah, maka itulah yang disebut dengan perjalanan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan zikir nafas Allah, secara hakikat itu adalah sebuah tali penyambung untuk bertemu kepada Allah. Karena nafas adalah sebuah tali titian untuk masuk ke alam rohani. Nah, ketika sudah berzikir nafas Allah, maka yang bergerak dan menggerakkan itu adalah Allah. Sampailah kepada tiada kalimat, tiada huruf, itu sejatinya pertemuan. Karena yang berzikir adalah sang pemberi zikir. Maka tertanamlah suatu kesadaran dan sadar kepada Allah. Dan kita tidak cukup
menjelajahi atau berjalan di rohani, tapi harus kita aplikasikan bahwa marifat itu lahir dan batin, di luar dan di dalam. Apapun yang terjadi, peristiwa yang sedang kita hadapi, semata-mata itu adalah sebuah pelajaran yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang beriman. Sahabat Kang Darman Askar, mari kita sama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apapun. Yang penting kita niatkan karena Allah, maka itulah yang disebut dengan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, karena sang pemilik jiwa akan menyambut jika jiwanya tenang. Dengan perjalanan rohani yang dilandasi oleh kikir napas, Allah, di setiap desahan napas tersimpan hayatullah atau hidupnya Allah. Maka wujud kepada yang nyata, Allah itu ada, Allah itu wujud. Ketika kita sudah memahami marifatullah, mengenal Allah, maka akan beriman, akan sadar bahwa diri ini adalah perwujudan dan wujudnya Allah yang tidak bisa disamai, yang tidak bisa dipersepsi dengan bahasa apapun. Cukup kita sadari dan imani bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, lahir dan batin, diliputi oleh zatullah. Karena kita manusia sebagai ciptaannya, jika ingin marifat harus menanggalkan atribut kemanusiaan yang disebut dengan keakuan atau ego diri. Sahabat Kang Darman Askar, di dalam menyelami ilmu marifatullah, kita harus senantiasa melakukan atau mempraktekkan secara nyata, bukan hanya duduk diam dalam berzikir nafas. Nah, karena amalan soleh itu adalah gerak nyata diri jasad ini yang dilandasi dengan keimanan, dengan kesadaran, dan sadar bahwa gerak, langkah, napas, detak jantung ini sudah diliputi oleh zatullah, maka yang ada itulah Allah. Disinilah kita harus benar-benar menanggalkan keakuan diri, karena kita sifatnya la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah. Disinilah harus kita sadari dengan kesadaran murni bahwa Allah itu nyata yang menggerakkan kita. Dan di sini jika sudah marifat, tidak ada lagi bahasa kita, aku, tapi kami, karena kamilah yang menghidupkan, kamilah yang menggerakkan. Disitulah letak tidak ada keakuan diri. Baik, apapun yang terjadi, marilah kita sama-sama sadari bahwa semua itu adalah ilmu dari Allah. Maka kembalilah kepada Allah dengan jiwa yang tenang, agar dimarifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi pribadi dan sahabat-sahabat Kang Darman Askar dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.